Hello, good morning everyone. Welcome back. Kembali lagi jumpa dengan saya Sir Pram yang gak siap. Oke, di sini hari ini kita akan belajar tentang mass, volume, and density. Hari ini kita belajar tentang massa, volume, dan kepadatan. Ya, kepadatan. Oke. Oke. First, yeah, we talk about mass. Mass is a measurement of the amount of matter or stuff in an object. Ya, jadi massa ini menghitung jumlah partikel ya dari suatu objek, suatu benda. Measure in grams, ya, bisa dihitung dalam gram atau dalam kilogram. Oke. Okay? In elementary, ya, we learn about three states of matter. Solid, liquid, and gas. Ya, dalam di SD kita udah pernah belajar zat itu dibagi menjadi tiga, yaitu zat padat, cair, dan gas. Oke, ini contoh-contohnya ada gas, liquid, cairan, dan padat. Nah, kita bisa lihat ya, zat padat, zat cair, dan gas. Oke, selanjutnya we talk about volume. Volume. What is volume? Volume is measurement of the amount of space an object takes up. Ya, jadi volume ini menghitung ruangan yang dipakai suatu benda. Ya, dipakai suatu benda, ruangan yang dipakai. Contoh air kalau dimasukkan ke dalam sini berapa ruangan atau berapa volume yang mengisi air tersebut. Ya, measured in milliliters or centimeter kubik. Bisa juga dihitung dalam mililiter atau centimeter kubik atau nanti dalam meter kubik. Boleh. Oke, jadi menghitung volume tinggal hitung ininya. Height, length, width. Ini kalau benda-bendanya berukuran, maksudnya bendanya bisa dapat dihitung secara langsung. Ya, jadi volume ini bisa dihitung dengan panjang kali lebar kali tinggi. Konsep dasarnya adalah luas alas kali tinggi. Oke, lanjut. Nah, which do you think would have the greater volume or the greater mass? Ya, mana yang harus kita pilih? Apakah benda itu harus mempunyai massa yang volume yang besar atau volume yang besar? Volume besar atau massa yang besar? Nah, kita bisa lihat ini. Ya, kalau 1 kilogram bulu, ini pasti ada banyak sekali nih bendanya. Benar nggak? Karena memang bulu ini dengan kata lain ringan. Gitu ya, kepadatannya sedikit. Sedangkan 1 kilogram batu, satu batu saja sudah bisa menghasilkan 1 kilogram masanya. Seperti itu ya. Jadi, nah mari kita lihat. Jadi ada perbedaan antara kepadatan partikel antara si batu dan si bulu ayam ini. Oke. Next, we go to density. Density is defined as mass per unit volume. It is a measure of how tightly packed and how heavy the molecules are in an object. Density is the amount of matter within a certain volume. Ya, jadi di sini padatan bisa dibilang cara menghitungnya adalah dengan massa dibagi volume. Ya, density atau kepadatan ini menghitung seberapa rapat. Ya, ini lihat nih seberapa rapat molekul-molekul dan seberapa besar molekul-molekul itu dalam objek. Ya. Di sini kita bisa lihat antara sebelah kiri, sebelah kanan rapatan siapa? Rapatan di sebelah kiri. Berarti bisa dibilang apa? Lebih padat mana? Lebih padat di sebelah kiri. Ya, density is the amount of matter within a certain volume. Jadi kepadatan itu tinggal massa dibagi volume. Ya, dilihat dari volume dan massanya. Which one is more dense? Mana dari benda di bawah ini yang padat? Ya,
demonstration people in a square. Kita contoh misalkan titik bundar-bundar ini adalah orang, manusia. Mana? How about this? Which square is more dense? Ya, kotaknya sama. Mana yang lebih rapat atau kepadatannya? Ya, jelas di sebelah kanan. Karena volumenya sama, tapi si kanan lebih banyak orangnya. Begitu ya. Nah, which one is more dense? Nah, kita bisa lihat di sini. Now which one is more dense? Mana yang lebih rapat? Kita lihat people-nya sama-sama jumlahnya 5. Tetapi volumenya lebih kecil di sini. Ya. Jadi mana yang lebih rapat, mana yang lebih padat? Jelas. Yang sebelah kiri. Contoh rumah kecil diisi 5 orang. Ini rumah besar diisi 5 orang, no problemo. Oke, begitu ya. Next, to find density, first things is find the mass of the object. Ya, untuk mencari density kita mencari dulu massa objek tersebut. Yang kedua, find the volume of the object, yang hitung volumenya. Setelah itu tinggal kita bagi. Density is mass divided volume, gram per centimeter kubik. Begitu ya. Nah ini kalau menghitung benda secara langsung pakai ini kita hitung panjang kali lebar kali tinggi. Kalau benda yang tidak beraturan kita pakai gelas ukur. Ya, setelah dimasukkan berapa volumenya dikurangi volume air sebelum dimasukkan benda. Oke. Oke, to find density, find the mass of the object, find the volume of the object, divided density is mass divided volume. Ya kan? Kita bisa cek di sini. Mass of an object is 35 kg and it takes up 7 cm cubic of space. Calculate the density. Oke, tinggal kita mainkan saja. Bagaimana cara menghitungnya? Density is mass divided volume. Massnya 35 gram divided 7 cm cubic. Jadi berapa nih? Jadi 5 gram per centimeter kubik. Gitu ya, mudah ya. Jadi, nah contoh lagi misalkan dari 5 gram per centimeter kubik ini dipindah ke kilogram per meter kubik. Bagaimana cara nyarinya? Oke, dan katakan 5 gram kita pindah ke kilogram jadi berapa? 5 dibagi 1000. Ya, faktor baginya 1 cm kubik dipindah ke meter kubik. Jadi berapa nih? 1. Nah, 1 2 kali naik dari cm ke meter. Sekali naik 1000 karena pangkatnya 3. Jadi 1 dibagi 1.000.000. Ini ya, mari kita tinggal coret-coret, coret-coret. 1000, 1000, coret. Berarti 5/1 tinggal dikali 1000/1 dibalik. Karena dari bagi jadi kali jadi dibalik. Jadi 5000 kilogram per meter kubik. Oke ya, itu contoh dari gram centimeter kubik dipindah ke kilogram meter kubik. Oke. Nah, ini tadi caranya. Ya kan? Oke, tinggal dense itu mass divided volume. Benar, sama 5 gram centimeter kubik. Nah, let's try density problem together. Work on this problem with your neighbor. Oke, silakan dicoba. Frank has a paperclip. It has a mass of 9 gram and volume of 3 cubic centimeter. What is density? Nah, tinggal ini dibagi ini. Silahkan dicoba dulu. Oke. Dicoba, try it. Tinggal masanya dibagi volume. Oke, mudah ya.
kita lanjut. Nanti kalau belum selesai, lanjutkan sendiri. Oke. Ways to affect density, ya, bagaimana untuk merubah density. Change mass and keep the volume same. Ya, dasarnya adalah karena density ini rumusnya adalah massa dibagi volume. Density dan massa ini berbanding lurus. Jika massanya dinaikkan, otomatis density-nya juga naik. Jika V-nya tetap. Gitu ya. Increase the mass, increase density. Decrease the mass, decrease in density. Ya, which container is more density? Jelas, massanya ditambah, berarti B yang lebih padat daripada si A. Ya kan? Cara kedua adalah change volume and keep mass same. Increase the volume, decrease density. Decrease the volume, increase density. Nah, karena apa tadi? Dasarnya tadi antara si density dan volume berbanding terbalik. Kenapa? Kalau volumenya naik, otomatis density-nya turun. Begitu pula kalau misalkan volumenya naik, density-nya kebalik nih, maaf. Apabila volumenya turun, density-nya itu kebalikannya, yaitu jadi naik. Kayak aduh. Jadi kalau ini ya volumenya turun, density-nya naik, berbanding terbalik. Oke. Liquid layer. If you pour together liquids that don't mix and have different density, they will form liquid layers. The liquid with the highest density will be on the bottom. The liquid with the lowest density will be on the top. Object or substance with more density will sink below object or substance with less density. Which do you think is more dense, water or oil? Ya, jadi kita bisa lihat di sini kalau kita menuangkan cairan ke dalam gelas dan tidak kita aduk dan itu mempunyai beberapa kepadatan, jenis-jenis kepadatan yang berbeda-beda, ya. The liquid with the highest density will be on the bottom. Jadi cairan yang memiliki density tinggi itu akan berada di paling bawah, sedangkan cairan memiliki kepadatan rendah atau kecil akan berada di atas. Pertanyaannya, apakah yang lebih padat water, air, atau minyak? Yo. Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat mana? Nah, lihat nih, minyak berada di atas. Minyak berada di atas, air berada di bawah. Berarti dengan kata lain, density-nya minyak itu, sebentar nggak kelihatan. Density-nya minyak ini lebih kecil daripada density-nya si air. Gitu ya. Nah, di sini ada satu lagi, Super Bowl. The oil is less dense than the water, so it's on top. The Super Bowl is less dense than water, but more dense than oil, so it sinks to the bottom of the oil layer, yet float on the top of water layer. Ya, dengan kata lain di sini si Super Bowl-nya ini kita bisa lihat karena Super Bowl berada di tengah-tengah, tapi masih berada di atas di antara air, ya kan? Berarti dengan kata lain si minyak ini, density-nya minyak itu lebih kecil dari density-nya Super Bowl, ya, lebih kecil lagi dari density-nya air. Ya, nanti simbolnya bisa rho minyak, simbolnya itu rho, dari kata rho, ya, minyak, rho-nya Super Bowl. Nah, rho-nya si air. Gitu ya. Kita bisa lihat kenapa? Karena dia si Super Bowl-nya berada di antara minyak dan air. Oke.
Nah, kita lihat lagi. If you have two or more substance, the more dense substance will be on the bottom. The less dense substance will be on top. Ya, kita bisa lihat di sini ada berapa layer cairan yang menandakan bahwasanya massa jenis dia ini paling rendah. Ya, ini dia punya massa jenis cairan ini dia paling rendah karena berada di atas. Dan ini cairan yang sini adalah dia punya massa jenis cairannya yang paling tinggi karena dia berada di bawah, gitu ya. Kan nggak pernah kalian misalkan lihat es batu berada di bawah. Nah, es batu selalu berada di atas karena apa? Rho-nya si es itu lebih kecil pada rho-nya si air. Itu yang menyebabkan si es selalu berada di atas. Kecuali es batu dan batu beneran dijadiin es. Gitu ya. Nah, the density of 5 liquid are measured. Nah, kita bisa lihat tuh. Jadi yang paling atas itu dia punya density paling, oh yang mana nih? Oh, di sini jabarkan. Kita bisa jelas lah liquid nomor 1. Ya, di sini liquid paling kecil yang paling atas. Paling besar itu ada di liquid ini nomor 4. Gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Check out the picture. Which layer has the highest density? Yang mana? Yang punya highest density ini yang 10. Karena berada di paling bawah. Gitu ya. Dan yang paling lowest density, nah ada yang paling di atas 3. 3 sama 10 beda tuh, ya kan? Lanjut. Nah, try with your neighbor. Which liquid has the highest density? Ya apa? Yang cari yang paling bawah. Nah, ini nih. Sirup golden syrup. Which liquid has lowest density? Oil. Yeah. Which liquid has the middle density? Water. Gitu ya. Gampang. Ini tadi ya kayak gini bentuknya sama. Oke, paling kecil berada di paling bawah. Oke, kita review. What is the formula for density? Density is mass divided volume. Satuannya bisa gram per centimeter kubik atau kilogram per meter kubik. What happen if you pour together liquids that have different density? Nah, bagaimana kalau kita menuangkan cairan dengan berbagai macam kepadatan? Dia menghasilkan layer, ya, sama seperti ini, ya, tanpa diaduk dia ada layer-layernya, ya. Yang paling atas itu yang paling kecil density-nya. Okay, will the liquid on the top have the highest or lowest density? On the top must be the answer is lowest density. Ya, yang paling bawah itu dia mempunyai yang paling atas itu mempunyai mass jenisnya paling kecil. Will the liquid on the bottom have the highest or lowest density? Yang pasti yang paling bawah dia yang punya the highest density. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Jumpa lagi.